perjalanan diri, perjalanan jiwa untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mulai daripada pembersihan diri zahir ini sampai pada tingkat qalbi, dan begitu pun juga sampai pada tingkat nafas. Ada saudaraku yang bertanya, bagaimanakah cara beristinja yang bersih dan benar secara hakikat? Insya Allah, begitu banyak para pejalan spiritual yang lupa dengan pembersihan dasar seperti istinja ini. Banyak sekali yang mengabaikannya, padahal sesungguhnya dasar pondasi ini, dasar istinja ini sangatlah penting buat diri kita sebagai dasar awal, sebagai pondasi agar jiwa ini dapat terbang ke singgah sana kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada hambatan dan tanpa ada godaan melalui pikiran ini, melalui golongan hamba Allah dari golongan alam jin yang berada di lambung kiri perut kita ini, sehingga ia tidak mampu untuk naik ke akal kita, ke pikiran kita, ke otak kita, untuk menggodai dan memberikan bisikan-bisikan untuk menghalangi perjalanan kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena kita tidak menjaga dasar fondasi kita. Itu karena kita tidak menjaga kebersihan istinja kita. Istinja ini sangatlah penting untuk kita amalkan sebelum kita menempuh dan sebelum kita melangkah lebih jauh, yaitu masuk pada tingkat nafas kita. Masya Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi jalan dan akan membuka jalan kepada kita jika kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepadanya. Jika kita ingin dekat kepadanya, maka Allah akan semakin dekat kepada kita. Allah akan semakin dekat dan membuktikan kasih sayangnya dengan berbagai macam tantangan buat kita. Maka syukurilah, syukurilah, nikmatilah, nikmatilah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Insya Allah, amin. Ketahuilah olehmu wahai diri, jika istinja itu, jika tanpa engkau perhatikan kebersihannya, maka berantakan juga sholatmu, maka berantakan juga tafakurmu, karena engkau akan selalu dihantui dan digodai oleh syahwatmu sendiri, oleh nafsu bumimu sendiri, oleh suara pikiranmu, sehingga terkadang engkau sulit membedakan yang mana suara pikiranmu dan yang mana suara hatimu, yang mana suara nafsumu, yang mana suara batinmu. Maka pelajarilah istinjamu terlebih dahulu. Carilah pembimbingmu agar ia dapat memberimu amalan, sehingga engkau dapat mengamalkannya mengenai kebersihan istinja tersebut. Karena istinja itu bukanlah sebatas engkau bersihkannya di area luar saja, tetapi teruslah bersihkan sampai ke dalamnya. Ada berbagai macam tingkatan kebersihan yang sering diamalkan oleh para salik. Ada yang membersihkannya hanya sebatas di luar saja, ada yang mengikuti ruas jarinya, ada yang mengoreknya hanya sebatas 1 ruas, ada juga yang sampai 2 ruas, dan ada juga yang sampai 3 ruas jarinya. Tergantung bagi yang mengamalkannya, dan tergantung bagi yang mendalami ilmu istinja tersebut. Maka dia akan mengetahui sebatas manakah, sejauh manakah kebersihannya, sampai benar-benar engkau menghilangkan bau, rasa, dan warnanya. Ketika makommu sudah tinggi, ketika rasamu telah hidup, maka bau, warna, dan rasa itu dapat engkau rasakan melalui kolbimu. Kebersihan itu dapat engkau rasakan melalui kolbimu. Jika tahap perjalanan jiwamu belum sampai pada tingkat rasa, maka biasanya para salik membuktikannya dengan kebersihan itu setelah mereka mencuci dubur mereka, yaitu dengan cara mereka mencium jari mereka. Jika masih berbau, maka mereka terus untuk mencucinya sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar tiada ada bau yang berada pada jari mereka dan tidak terasa licin. Ketika mereka membersihkannya, maka itulah sebenar-benarnya bersih, sampai jari jemarimu tidak mengeluarkan bau atau hawa dari istinjamu.
dan tidak lagi engkau bersihkan dengan sabun. Jika engkau masih membersihkannya dengan sabun, berarti membuktikan jika istinjamu belum bersih, maka teruslah engkau mencucinya sampai engkau dapat membuktikannya untuk menghilangkan bau, warna, dan rasanya dengan mencium jarimu ketika makomu belum sampai pada tingkat rasa. Tetapi ketika rasamu telah hidup, Nur Muhammad telah terpancar pada dirimu, maka kebersihan itu dapat engkau buktikan dengan tingkat rasamu, sehingga tiada berbau dan menjadi tawar. Itulah hakikat bersih. Itulah hakikat istinja yang bersih. Jadi istinja ini banyak dan sedikitnya tergantung pada makanan yang engkau makan. Jika makananmu yang engkau makan banyak, maka istinjamu juga pasti akan banyak. Tetapi jika makan yang engkau makan sedikit, lebih banyak engkau berpuasa, maka sedikit pula engkau beristinja. Tetapi ketika engkau mencucinya, meskipun engkau makannya sedikit, tetapi engkau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membersihkannya, untuk menjaga kebersihan diri zahir dan batinmu, sehingga tetap tersambunglah Nur Muhammad pada dirimu. Pancaran Nur Muhammad selalu membias pada diri zahirmu. Dan untuk membuktikan kebersihan istinja tersebut, biasanya para salik membuktikannya. Terkadang mereka membuktikan ketika mereka memegang nasi di pagi hari dan sampai pada sore hari. Jika nasi itu tidak bau, maka istinja mereka mantap, maka istinja mereka bersih. Tetapi jika nasi yang engkau sentuh di pagi hari, kemudian di saat sore hari nasi itu telah bau atau basi, itu membuktikan jika istinjamu belum bersih. Maka teruslah engkau menggali ilmu istinja tersebut. Dan ketahuilah, wahai diri, jika istinja itu sangat penting dan begitu sangat tinggi ilmunya. Karena ketika engkau meninggalkan dunia nanti, ketika engkau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jasadmu tidak akan menimbulkan fitnah di muka bumi ini. Karena ketahuilah, meskipun engkau tidak pernah bermarifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jika engkau selalu menjaga kebersihan istinjamu, maka tubuhmu tidak akan hancur dimakan tanah ketika engkau meninggalkan dunia ini. Ketika engkau telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada binatang yang akan mendekati jasadmu. Jasadmu akan utuh, tidak dimakan tanah, karena jasadmu tidak menimbulkan bau busuk. Karena selama hidupmu engkau selalu menjaga istinjamu. Biasanya juga orang yang tidak menjaga istinjanya, maka akan terasa pada bau badannya. Badannya akan mengeluarkan bau yang kurang bagus ketika dia tidak menjaga istinjanya. Dan ada juga para salik yang kadang-kadang baru sedikit mengamalkan ilmu istinja. Ada juga yang selalu bertakabur. Mereka merasa ketika mereka membuang angin tidak menimbulkan bau. Tetapi ingatlah, hati-hatilah engkau terhadap bagi mereka yang hatinya telah hidup, yang rasanya telah hidup, yang hatinya telah bercahaya, yang rasanya telah bersinar. Karena mereka dapat mengetahui apa yang engkau miliki, meskipun engkau sendiri merasakan ketika engkau membuang angin tidak bau, tetapi mereka dapat merasakannya melalui rasa mereka. Apakah angin yang engkau keluarkan bau ataukah tidak? Tetapi itu menjadi rahasia mereka. Mereka tidak mungkin untuk menceritakannya kepadamu, karena pasti engkau tidak akan menerimanya. Maka begitu pentinglah istinja ini, karena ketika engkau ingin menemui yang maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sucikanlah dulu batang tubuhmu, sucikan dulu diri zahirmu, sehingga ketika engkau telah berada di atas sajadah, para malaikat Allah dekat kepadamu, para kekasih Allah dekat kepadamu, sehingga perjalanan jiwamu benar-benar khusyuk, benar-benar khusyuk dan tertuntun menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami, berilah rahmat serta hidayah-Mu ya Allah, agar perjalanan hidup ini tertuntun
benar-benar tertuntun oleh kehendak-Mu ya Rabb, melalui tuntunan cahaya-Mu, melalui tuntunan Nur-Mu, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad ya Rabb, sehingga Jahir ini dapat mengikuti kehendak-Mu. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala kekilauan kami, ampunilah ya Rabb. Sesungguhnya hamba yang Engkau ciptakan begitu sangat kotor dan terhina ini, yang sebenarnya tidak pantas untuk selalu meminta dan memohon kepadamu ya Rabb. Hamba malu ya Rabb, hamba malu kepadamu ya Rabb. Tetapi jika hamba tidak meminta kepadamu, kepada siapa lagi hamba harus mengadu dan meminta ya Rabb? Kepada siapa lagi hamba harus memohon ya Rabb? Karena Engkaulah satu-satunya tempat hamba untuk bersandar dan mengeluhkan segala kekurangan hamba ya Rabb. Ya Allah, meskipun hamba tidak layak di hadapan-Mu ya Rabb, tetapi hamba mohon ya Rabb, hamba mohon ya Rabb, jadikanlah hamba sebagai orang-orang yang Engkau cintai ya Rabb. Karena hamba bangga mengeluhkan segala kekurangan hamba kepadamu, karena Engkaulah maha segalanya, Engkaulah maha segalanya, Engkaulah pemilik segalanya. Hamba bersyukur kepadamu ya Rabb, karena Engkau telah memberikan kedua mata ini untuk hamba melihat, Engkau telah memberikan hamba kedua telinga agar hamba dapat mendengar, Engkau telah memberikan hamba mulut sehingga hamba dapat berbicara, Engkau telah memberikan hamba hidup sehingga hamba bernapas ya. Begitu juga dengan kedua tangan hamba, begitu juga dengan kedua kaki hamba ya. Maka tuntunlah segala indera jahir ini, sehingga semua indera jahir ini dapat berfungsi untuk ke jalan-Mu ya, ke jalan-Mu ya, jalan yang penuh dengan tuntunan, jalan yang penuh dengan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Maka bimbinglah hamba ya. Sudah banyak sekali yang telah Engkau berikan kepada hamba, tetapi hamba lebih banyak lupa dan lalai, sehingga hamba tidak pernah untuk bersyukur kepadamu. Maka tegurlah hamba selalu ya, tegurlah hamba selalu ya. Engkau maha baik ya, Engkau maha baik ya. Kuasa-Mu tiada banding. Engkau menciptakan seluruh alam dan makhluk ini dengan begitu sangat sempurna, dan ampunilah kami jika kami selalu mengikuti kehendak syahwat ini, jika kami selalu mengikuti kehendak nafsu ini ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Begitu hinanya kami, begitu hinanya kami ya, jika kami mengikuti kehendak bumi ini, jika kami terpedaya dengan nafsu bumi ini, jika kami tergoda dengan keindahan alam bumi ini, sehingga kami lupa untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukalah mata hati kami, sinarilah akal ini, sehingga akal kami dapat mengendalikan pikiran dan otak ini ya Allah. Sehingga apa yang selalu kami pikirkan adalah kebaikan ya Allah, adalah kebaikan ya Allah, agar hati kami dapat tenang, agar hati kami tenang dan tidak terpedaya oleh keindahan dunia ini ya Rabb. Karena keindahan ini hanyalah sementara, keindahan ini Engkau ciptakan hanya untuk menguji kami ya Allah, hanya untuk menggodai kami dan membutakan mata hati ini ya Rabb. Jika kami terpedaya dan jika kami lupa untuk mendekatkan diri kepadamu, dan jika kami lupa untuk belajar mengenal diri ini dan mengenal hakikat diri ini ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat untuk kita jadikan sebagai dorongan dan motivasi buat kita semua, agar kita dapat tertuntun dan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menuju ke jalannya, menuju ke hadiratnya, agar kita dapat semakin dekat, dan insya Allah kita bisa tenggelam ke dalam lautan rasa, sehingga rasa ini bisa menjadi tawar dan tenggelam ke zatnya Allah. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dari hamba Allah yang fakir. Assalamualaikum.